Jadi penerbangan itu ada loh. Jadi ada yang nggak percaya ke gue, ah bang kata yang lain gini. Ada, bener. Gue setiap hari nanyain informasi ke teman-teman. Apakah buka hanya saja dibatasi. KLM kan ada Malaysia Airlines, ada Garuda, itu yang pasti semua mahal. Tapi coba kalian pakai Malaysia Airlines ya kemarin. Dan orang luar Malaysia nggak boleh masuk ke Malaysia. Orang luar Malaysia yang ada di Malaysia boleh keluar dari Malaysia, itu yang gue tahu. Oke, halo everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat. Seperti biasa di Indonesia masih dalam keadaan sepi. Terus untuk kalian mengantisipasi biar tangan kalian selalu bersih, biar tangan kalian selalu steril dari kuman-kuman, itu kalian harus memakai hand sanitizer. Nah, jadi di sini gue mau kenalin produk gua ini, Perfect. Jadi ini hand sanitizer untuk membersihkan atau mensterilkan tangan ya. Jadi kalau misalkan kalian habis dari luar rumah ke rumah terus pakai ini, apalagi yang punya baby atau yang punya keluarga, semua di rumah harus sediakan ini, oke? Ini mudah banget cara pakainya, tinggal buka, terus kalian ini kan di tangan kayak gini, tinggal lengket ya, terus tinggal gosok-gosok gitu semua ke sini kemana gitu. Jadi tetap bersih dan wangi ya. Gue akan menginformasikan ke kalian. Jadi karena saking banyaknya pertanyaan dari video yang gue upload tentang sistem lockdown yang diperpanjang sampai 14 April 2020. Oke, gue ke pinggir dulu karena di jalan kayaknya nggak fokus kalau misalkan gue sambil nyetir, si kameranya itu goyang-goyang karena gue perlu cepat. Dan ini gue ke pinggir dulu. Oke, jadi setiap hari gue bertanya ke teman-teman gue yang kerjanya di imigrasi Batam, teman-teman gue yang di KLIA sana di Malaysia, ataupun yang di Jakarta. Jadi gue selalu update apakah bandara masih dibuka, apakah di Batam penyeberangan dari Pasir Gudang ataupun dari Stulang masih ada di Batam Center. Jawabannya semua sama, masih bisa. Yang tidak bisa itu ialah masuk saja ke Malaysia. Nah, di antara kalian tuh banyak yang takut. Jadi bang, bagaimana? Ini kan sekarang diperpanjang lagi ya. Mau gimana lagi kan? Sebenarnya jangankan kalian yang ada di Malaysia, gue yang di sini juga tahu diperpanjang itu, wah ngefeknya banyak banget gitu loh. Jadi ini tertunda, hal-hal yang mau gue kerjakan tuh benar-benar tertunda lah gitu. Kayak gue mau ngurus dokumen-dokumen kalian, semua itu tertunda juga karena embassy di Indonesia pasti tutup. Dan di Malaysia itu sudah diperpanjang sampai 14 April. Ini gue hanya mau menginformasikan kalian, info yang gue dapat saat ini, airport maupun di KLIA ataupun di Senai Johor itu masih buka. Kenapa banyak yang tidak jadi pulang? Itu bukan karena ditutupnya si airport, tapi karena di cancelnya penerbangan ya. Penerbangan tetap ada, tetapi penerbangan itu dibatasi. Yang biasanya ke KL itu mungkin setiap hari semua pesawat dari mulai Lion, Air Asia, Garuda, KLM, ataupun yang lain-lainnya itu mungkin setiap hari beberapa penerbangan, mungkin jadi total tuh ada 10 lebih. Sekarang itu hanya 1 atau 2 saja penerbangan. Jadi sore yang saya cek tiket itu sore adanya, pagi nggak ada. Yang sering cancel Air Asia memang. Kenapa? Karena beberapa orang gua mau pulang dari Malaysia ke Indonesia itu semua cancel. Dia udah order tanggal berapa tiket, udah di booking lama-lama, ternyata beberapa hari sebelum ke tanggal tersebut ada SMS masuk kalau dia di cancel. Terus juga ada Lion yang beroperasi dan berangkat ada. Terus kemarin juga ada temen gua, dia pulang, dia pakai Malaysia Airlines sore itu juga ke Jakarta.
Jadi intinya penerbangan itu dari Malaysia ke Indonesia masih bisa, ya. Khusus untuk yang punya visa aktif. Jadi banyak di antara kalian, Bang, gimana visa saya mati, saya mau pulang ke Indonesia? Jawabannya nggak bisa gitu loh. Jadi untuk saat ini tuh belum bisa kalau pulang ke Indonesia tanpa blacklist, atau yang nggak punya visa pulang ke Indonesia, karena sekarang immigration mana-mana pejabat tutup. Jadi itu nanti dulu lah bicaranya setelah proses sistem lockdown ini sudah dibuka. Yang sekarang ialah yang mau gue bicarakan ialah orang yang punya visa yang mau pulang ke Indonesia, apakah bisa? Bisa jawabannya ya. Bukan tidak bisa terbang, tapi itu dibatasi. Banyak di cancel karena si penerbangannya atau si pihak maskapainya itu tidak jadi terbang, jadi di cancel. Jadi penerbangan itu ada loh. Jadi ada yang nggak percaya ke gue, bang, kata yang lain gini. Ada, bener. Gue setiap hari nanyain informasi ke teman-teman, apakah buka hanya saja dibatasi, yang jadi 1 kali sehari gitu. Terus untuk April gue cek di Traveloka pun aman, masih ada. Kemarin gue bookingin buat orang gue yang mau pulang ke Kuala Namu, ke Medan, ada tanggal 5 April ya, di tanggal 5 April. Jadi ini pesan gue buat kalian, kalau misalkan kalian mau pulang bulan April, coba kalian cari tiket atau jangan menggunakan maskapai AirAsia ya. Ini gue bukan menjelekkan AirAsia. Coba kalian cari yang lain. Memang harganya mahal, kayak ada KLM kan, ada Malaysia Airlines, ada Garuda, itu yang pasti semua mahal. Tapi coba kalian pakai Malaysia Airlines ya. Kemarin juga ke Jakarta ada, masih dibuka. Nah, terus lagi, Bang, apakah kalau sudah sampai di Indonesia itu akan dikarantina? Kita sebagai TKI TKW yang sampai Indonesia akan dikarantina. Jadi info yang gue dapat untuk saat ini tuh, yang kalian masuk dari negara mana-mana ke Indonesia itu diperiksa suhu tubuhnya. Jadi suhu tubuh kalian itu apakah tinggi atau tidak. Kalau misalkan tidak, itu hanya disemprot saja antiseptik dan bebas. Kecuali kalau misalkan pas dites atau dicek suhu tubuh kalian tinggi, jadi kalian akan di karantina karena wah ini kedetek panas, mulai begitu. Jadi aman saja, kalian jangan perlu takut ya. Terus kalian juga jangan takut untuk dikarantina karena bagus, nggak mungkin dong si pihak airport itu tahu kalian suhu tubuhnya panas terus kalian dibiarkan saja lolos. Nanti kalian nular ke keluarga kalian ya, kalian bawa penyakit atau bawa virus, nanti menyebar ke anak, ke istri, ke keluarga semua. Jadi mereka pasti akan mengeceknya. Itu terus apa lagi ya pertanyaan. Jadi ini gue jawab biar kalian nggak banyak yang bertanya juga, nggak bertanya lagi maksudnya. Ini gue jawab di sini. Jadi untuk saat ini ya, untuk saat ini gue nggak tahu ke depannya, besok, lusa, atau ke depannya lagi, apakah Malaysia akan full lockdown. Jadi sekarang kan udah jelas yang masuk ke Malaysia tidak boleh, yang keluar boleh. Apakah nanti akan diterapkan yang keluar juga nggak boleh? Nah, gitu kita nggak tahu. Yang pasti saat ini orang Malaysia nggak boleh keluar Malaysia, dan orang luar Malaysia nggak boleh masuk ke Malaysia. Orang luar Malaysia yang ada di Malaysia boleh keluar dari Malaysia, itu yang gue tahu. Setiap hari gue akan update, gue akan tanya informasinya. Kalau misalkan ada informasi-informasi lain, gue akan informasikan ke kalian semua agar kita bisa tahu apa yang sesungguhnya terjadi di airport, di pelabuhan, ataupun di yang lain-lainnya. Karena ini penting banget buat kalian semua. Ayo, lupa, oke? Terus lagi ada yang bertanya, Bang, visa mati itu April gimana? Jadi masih sama prosesnya. Kalau misalkan di antara kalian ada yang visanya mati pas masa lockdown ya, dari tanggal 18 Maret hingga 31 Maret, dilanjut lagi dari 31 Maret sampai 14 April ada yang mati, kalian nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Nanti pada saat dibuka kalian bisa pulang. Jadi kalian nggak akan jadi kosongan, kalian nggak akan overstay. Karena ini kebijakan dari pemerintah Malaysia.
Oke, gue ulang lagi ya, biar kalian paham. Kalau di antara kita, di antara kalian semua ada yang di Malaysia yang visanya masih aktif, tiba-tiba kalian mati, kalian sudah cari tiket, nggak dapet, semua cancel, terus mati di antara tanggal 18 Maret hingga 31 Maret, terus dilanjutkan lagi dari 31 Maret hingga 14 April, itu aman, tidak akan masalah, tidak akan overstay, tidak akan ditahan imigrasi. Jadi nanti pas begitu buka lockdown kalian bisa pulang ya. Ini khusus yang punya visa aktif dan mati pada saat lockdown. Yang mati 2 tahun yang lalu, yang mati 5 bulan yang lalu, 1 tahun lalu, seperti apa bang? Itu tidak bisa ya. Kalau mau pulang ini bicara nanti setelah lockdown ya. Itu ada cara lain. Kalau sekarang khusus untuk yang ada visanya yang mati. Yang ada visanya dan hidup mati pada masa lockdown, itu maksudnya. Oke, ini gue mau balik ke rumah. Hari ini gue udah beres semua, mengantar kiriman paket. Jadi banyak banget yang order ini produk gue itu ya, perfect. Nah ini hand sanitizer yang belum tahu mungkin tonton. Ini caranya gini. Tetes saja. Terus kalian pakai setiap kalian keluar dari rumah atau mau masuk ke rumah, karena ini antiseptik ya. Karena kita tak tahu ini kotor, benda yang kita pegang di luar itu seperti apa. Takutnya karena virus itu bisa nempel di barang dan kita pegang, jadi ke kita kena gitu. Jadi kita harus tetap menggunakan hand sanitizer. Di Indonesia ini jarang dan susah didapat karena banyak orang nimbun dan jualnya murah, mahal-mahal. Gua di sini jual murah saja. Jadi silakan kalian yang mau order, nanti Instagram brand gua akan gue simpan di link deskripsi. Dan tadi kayak gua udah ngirim. Nah, udah ngirim, ada yang ke Medan, ada yang ke Jawa. Ini orderan dari teman-teman semua yang ada di Malaysia, yang tahu gue dari YouTube, di order untuk keluarganya di kampung ya. Beli 10 lebih murah, oke? Ini kenapa gue jual murah? Gue mau bantu kalian semua. Karena di sini harganya benar-benar mahal. Harga 100 ml dijual 100.000, 150.000 mahal. Di gua saja yang murah ya. Di gua hanya 40.000 rupiah. 40.000 rupiah berarti sekitar 10 ringgitan lah, atau 10 ringgit kurang gitu. Buat gula kalian ini 100 ml ya. Jadi banyak ini gel. Oke, cukup saja informasinya. Terima kasih buat kalian yang selalu support. Nanti ada apa-apa akan gue informasiin lagi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.